Awal mula kita nge-thrift itu awalnya sih kita main offline. Main offline itu kita ke pasar-pasar tradisional setiap hari gitu. Kita mulai start itu di tahun 2019 awal. Kalau kesulitannya sih di tanggal tua, belum gajian ya biasalah ya kan. Namanya usaha kan tiap hari kan fluktuasi mingguannya beda gitu. Seminggu itu kita beromset itu sekitar 5-6 juta. Selama pandemi itu kita dapat 300.000 omset aja sudah bersyukur. Terus banyak pasar juga tradisional yang tutup kan. Jadi ya kita coba beralih cari cara lah sebenarnya. Gimana sih biar perut terisi terus kan gitu. Ya kita bermain di online. Kita main di Facebook gitu. Untuk mulai ya cari-cari pelanggan di dunia maya lah. Kita main live di Facebook. Bantu share terus bang, yuk. Bantu share-nya juga bang ya. Kalau suka duka setiap usaha pasti ada. Kalau di khususnya di online ini sebenarnya keterbatasan bahan. Karena bahan ini kan sekarang apalagi dunia bal nih semenjak pandemi kan nggak pernah masuk, susah masuk dari luar ke dalam kan. Jadi kita bener-bener bersaing ketat tuh ngerebutin bal itu untuk cari bahan. Terus setelah kita dapat bahan juga terkadang kan ada konsumen-konsumen yang pengen sih sebenarnya, tapi finance dia untuk itu nggak ada gitu. Ya gitulah. Jadinya PHP sih kalau bahasa kerennya ya. Kena PHP kita di online. Gambarnya masih mantul. Oke, kalau mau ini fix bintang 40.000 aja. Fix bintang 40.000. Kalau di online kita lumayan agak jauh, paling jauh itu kita ada ke Makassar. Terus kemarin kita bikin program program usaha kecil lah ya. 40 kilo kita kirim bahan ke daerah Kalimantan Utara. Kalimantan sampai ke ujung Sulawesi ya. Itu peminatnya gila, rame banget. Karena mereka benar-benar kekurangan bahan dan usaha mereka kan harus tetap settle juga kan. Mau nggak mau belanja dari online juga gitu. Jadi kita dapat kawan-kawan itu sebenarnya ya dari situlah. Dapat link-link kawan dari online ini dari luar daerah kita ya. Terima kasih Bang Raja Dancer. Bang Zaril, masuk tesnya bangku ya. G130 nih ya, LD 130 warna hijau mantul pekat banget. Nih. Keren banget ini. Ada juga sih yang takut ya. Tapi kita kan ada aplikasi lain yang menunjang itu kan. Seperti dari Shopee kan bisa. Kita upload, kita kasih linknya ke mereka, mereka transaksi di Shopee. Jadi anti ya menghindari penipuan-penipuan itulah. Di Facebook, Instagram, sama itu yang tempat belanja di Shopee. 90% konsumen kita yang dari Facebook ini sebenarnya trusting ke kita karena kita nampak face kan di live kan, nggak hanya sekedar bahan yang kita tampilin, tapi kita juga nampilin diri kita, ngobrol santai gitulah. Kita dapat pelanggan itu nggak hanya di satu daerah kita aja, tapi seluruh daerah Indonesia kita bisa jangkau kan dari online kan. Terus offline tetap jalan, online kita jalan, ya jadi double lah. Termasuk bersyukur sih sebenarnya, tapi ya itu tadi, kalau kita ketemu konsumen-konsumen yang
PHP kan bahaya. Dia ngefix berapa juta gitu, kita rekap untuk pengiriman kayak baca koran. Sedih juga, tapi ya itulah. Kita main di kaos, di hoodie, sama di crewneck, sweater nggak bertopi ya, yang di situ. Karena itu lagi emang anak muda banget kan, maksudnya itu incerannya anak muda banget, apalagi setelah new normal ini kan. Mereka bisa keluar, nah pengen hype banget gimana sih, tapi yang nggak mahal banget. Kalau beli baru kan aduh susah banget gitu kan ya. Kita tawarin dengan brand yang gila tapi dengan dompet yang nggak terlalu menggila juga gitulah. Kalau brand yang lagi hype banget ya, itu di anak muda tuh Carhartt, terus Adidas yang bunga, Trefoil kan, terus ada Dickies, ada lagi yang Mbappe, terus Baby Milo dari Bacing AP juga lagi hits banget. Istilahnya kalau kita beli baru, saya rasa juga saya nggak sanggup gitu kan. Contohnya kita kaos Mbappe ya, kaos Mbappe itu kita jual tuh sekitar 350-an. Kalau barunya tuh sekitar 4.800.000, 5 juta lah itu kaosnya. Di hoodie-nya itu ada Balenciaga itu ya 10 juta ke atas ya, kita jual budget 600-700, worth it lah ya. Gitu ya. Itulah yang pengalaman yang pernah kita jual di online. Kalau di offline tetap aja namanya Monja, masa nggak bisa 20.000 kan. Sedih juga kadang-kadang ya kan, pengen pakai brand. Ya Adidas berapa nih, sekian loh, ini kan Monja, masa nggak bisa 15.000. Buset. 15.000 gokil itu mah. Kalau mau ini fix masih mantul banget ini ya, masih mantul. Oke. Kalau mau ini fix C kecil. Cari dulu pasarnya, kuasain dulu bahannya, dan nikmati prosesnya. Itu aja sih. Kalau masalah modal ya, kalau di thrifting kita sendiri ya, kasarannya 1 juta juga kita udah bisa usaha kok. Tergantung kita gimana caranya usaha kan. Itu. Tapi kalau untuk mulai yang agak gede ya pelan-pelan lah. Karena kita harus mengerti pasarnya itu dulu. Pasar yang paling penting, pasar, kuasai bahan. Kadang ada gini, orang kalau di thrifting nih ya, main nih, modalku kuat nih, tapi dia nggak ngerti brand. Kayak Carhartt dijual 80.000 yang seharusnya bisa 170, 200 gitu kan ya. Makanya kuasai bahan dan nikmati prosesnya lah, di situ aja sih.